Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Murdiah dengan NIM C1C022117. Di sini, guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Dasar, Tujuan, dan Paradigma Penelitian. Memasuki poin yang pertama yaitu konsep dasar. Apa itu penelitian? Penelitian adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu research. Re yang berarti kembali dan to research yang berarti mencari. Dengan demikian arti bahasa dari research yaitu mencari kembali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penelitian merupakan pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan. Lebih rincinya, penelitian merupakan kegiatan yang dimulai dari membuat kerangka penelitian, mengumpulkan data, mengelola data, menganalisis dan menyajikan hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan memecahkan suatu masalah atau mengembangkan suatu penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk penelitian sendiri itu menggunakan data. Pendekatan dalam memperoleh data yang valid itu terdiri dari dua. Yang pertama, pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Apa sih itu pendekatan non-ilmiah? Pendekatan ini dilakukan secara tradisional dalam memahami masalah tertentu atau memperoleh pengetahuan. Sedangkan pendekatan ilmiah yaitu upaya manusia dalam mendapatkan kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan serta bersifat empiris. Kemudian, apa dalam penelitian selalu meneliti hal baru? Nah, penelitian tidak harus dilakukan untuk meneliti hal baru. Bisa saja melakukan penelitian yang sudah ada dengan tujuan menambah ataupun menyempurnakan hasil sebelumnya. Terdapat beberapa alasan kenapa hal itu terjadi, karena belum menemukan jawaban ataupun dari solusi permasalahan yang dibahas dengan sekali penelitian, ataupun jawaban sudah ditemukan dengan satu kali penelitian, tetapi jawaban tersebut belum memuaskan atau belum mampu menyelesaikan masalah yang dibahas. Kemudian, tujuan dari penelitian. Penelitian diadakan untuk mendapatkan atau meningkatkan pengetahuan yang dapat menjawab sebuah pertanyaan, mengembangkan jawaban atau teori yang sudah ada, serta untuk memecahkan masalah yang dibahas. Penelitian ini dapat dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar ini adalah penelitian yang dilakukan guna mengembangkan teori dan mengevaluasi konsep-konsep teoritis. Sedangkan penelitian terapan adalah penelitian yang diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan lain dari penelitian, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, studi eksplorasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik fenomena atau masalah yang diteliti. Studi ini dilakukan apabila peneliti memiliki kesulitan terkait masalah penelitian tertentu. Yang kedua, studi deskriptif. Penelitian ini menjabarkan karakteristik masalah yang ada, menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan masalah yang diamati, yang nantinya berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Tujuan studi ini umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel yang bisa berbentuk hubungan kooperatif atau perbandingan dan hubungan sebab akibat. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu paradigma penelitian. Secara umum, pengertian paradigma adalah kerangka berpikir dalam penelitian yang menjelaskan cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan dan perlakuan peneliti terhadap teori atau ilmu. Paradigma ini memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama paradigma positivisme, yaitu aliran filsafat yang dinisbahkan atau bersumber dari pemikiran Auguste Comte yang merupakan seorang filsuf. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum
hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Yang kedua, paradigma interpretif, diangkat dari orientasi praktis. Paradigma ini muncul dari upaya untuk mencari penjelasan tentang kejadian-kejadian sosial atau budaya berdasarkan perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Dan yang ketiga, paradigma kritis, merupakan anak cabang pemikiran Marxis dan juga cabang Marxisme. Paradigma ini ingin mencoba mereformasi dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Nah, masih di dalam poin paradigma penelitian. Di dalam penelitian bisnis terdapat 3 jenis paradigma, yaitu paradigma penelitian kualitatif, paradigma penelitian kuantitatif, dan paradigma penelitian campuran. Terdapat perbedaan mendasar dari ketiga jenis paradigma penelitian bisnis yang terletak pada strategi dasar penelitiannya, terkait aksioma proses penelitian dan karakteristik penelitiannya. Apa sih aksioma? Aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima secara kebenaran tanpa pembuktian. Aksioma dalam metodologi penelitian berhubungan dengan pandangan dasar, asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian, seperti pandangan terkait realitas hubungan penelitian dengan yang diteliti, hubungan antar variabel, kemudian generalisasi temuan, serta peranan nilai yang kedepannya akan mempengaruhi strategi penelitian dan rancangan penelitian. Untuk pengertian dari ketiga jenis paradigma penelitian tadi, yaitu paradigma penelitian kuantitatif. Dalam proses penelitian ini umumnya bersifat searah. Bersifat searah karena tahapannya sistematis, mulai dari penentuan rumusan masalah, penentuan teori yang digunakan dalam penelitian, menetapkan hipotesis, mengumpulkan data, dan menganalisis data hingga membuat simpulan, serta saran berurut atau searah dari awal hingga akhir. Yang kedua, paradigma penelitian kualitatif. Dalam proses penelitian ini, umumnya tidak bersifat searah, akan tetapi cenderungan bersifat sirkular. Bersifat sirkular karena tahapan yang tidak selalu jelas. Karakteristik ini dengan paradigma penelitian kualitatif cenderung menekankan pada makna, berupaya mengungkap data, esensi, makna di balik hal yang teramati. Yang ketiga yaitu paradigma penelitian campuran. Proses penelitian paradigma penelitian campuran umumnya juga tidak bersifat searah, namun cenderung bersifat sirkular. Karakteristik paradigma penelitian campuran yaitu menggabungkan pendekatan yang dilakukan oleh paradigma penelitian kuantitatif dan paradigma penelitian kualitatif. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.